Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulaikan kegiatan aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur atas pemeliharaanmu, pertolonganmu, dalam kehidupan kami pribadi, keluarga kami. Kami ada sebagaimana kami ada. Kami bangun dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat. Biarlah pada pagi hari ini, sebelum kami memulaikan kegiatan aktivitas kami ingin merenungkan firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita buka di dalam Filipi 2 ayat 1 dan 2. Judul perikop adalah Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Filipi 2 ayat 1 dan 2. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Renungan pada pagi hari ini berjudul Tuhan semakin bertambah dan kita semakin berkurang. Ketika saya dihubungi oleh hamba Tuhan untuk membawakan tema ini, saya teringat dengan lagu Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Mungkin lagu ini sudah lama, tetapi pada pagi hari ini biarlah ini boleh mengingatkan kita bagaimana relasi kita, persekutuan kita, baik sesama, baik di keluarga, baik di lingkungan pekerjaan, ataupun di tempat sekitar kita di mana kita berada. Dalam Filipi ini, surat Filipi ini ditulis oleh Paulus dari penjara dan dibantu oleh Timotius dalam pengiriman kepada jemaat di Filipi. Kalau kita melihat latar belakang jemaat ini, memang jemaat Kristus, jemaat Kristen di Filipi ini umumnya didominasi oleh non-Yahudi. Namun ada juga sedikit sekumpulan orang Yahudi yang juga sudah menjadi Kristen. Nah, Paulus menghadapi dua tantangan melalui pelayanan yang ada di jemaat di Filipi ini. Tantangan pertama itu adalah tantangan yang dari luar. Jadi ada ajaran-ajaran sesat, misalnya ajaran gnostik. Kita perlu waktu untuk mendalami ini. Bapak Ibu bisa cari gnostik. Kemudian ada Yudaisme, praktek-praktek Taurat itu masih terbawa, dan ancaman dari atau tantangan dari luar ini mencoba mempengaruhi jemaat yang ada di Filipi. Dan sayangnya sebagian jemaat sudah mulai terpengaruh dengan ajaran-ajaran ini. Nah, ancaman ini karena semakin lama mempengaruhi jemaat, kita lihat di Filipi 2 ayat 21, Filipi 2 ayat 21,
Paulus mulai mengingatkan jemaat yang ada di Filipi. Di dalam Filipi 2 ayat 21, Paulus menulis, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Jadi ajaran-ajaran ini mulai mempengaruhi, dan memang tujuan utamanya mengalihkan fokus dari Kristus Yesus kepada, katakanlah, praktek-praktek masa lampau, praktek-praktek Taurat yang tidak sesuai lagi dengan ajaran terkait dengan kekristenan, ya. Dan malah di dalam Filipi 3 kita lihat, Filipi 3 ayat 2 dan 3, Paulus menegur dengan keras. Di situ dibilang, Filipi 3 ayat 2, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Nah, ini ancaman yang dari luar yang rupanya semakin mempengaruhi jemaat yang ada di Filipi. Namun ada juga ancaman yang dari dalam, yaitu ancaman perpecahan, yaitu perselisihan antara dua orang perempuan. Dan rupanya keduanya ini adalah diaken, termasuk pemimpin-pemimpin jemaat, ya. Dan ini dikhawatirkan merusak persekutuan. Kita lihat di Filipi 4 ayat 2. Jadi Filipi 4 ayat 2, di situ Paulus mengatakan, Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Rupanya perselisihan kedua perempuan ini, kedua pemimpin ini, rupanya semakin lama semakin kuat, semakin keras, sehingga dapat mempengaruhi persekutuan. Masing-masing mungkin punya pendukungnya, masing-masing mungkin punya kelompoknya, dan ini semakin runcing persaingan di antara kedua belah pihak ini, sehingga Paulus menegur, mengingatkan keduanya, ya. Kita lihat di dalam Filipi 2 ini, ya, Paulus mengingatkan mereka. Kalau kita baca di dalam Filipi 2 ayat 3 sampai 11, Paulus mengingatkan bagaimana kerendah hatian, ya. Kita lihat di dalam Filipi 2 ayat 3 sampai 11. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan, biarlah renungan ini mengingatkan kita untuk tetap terus memandang Kristus. Dialah yang terutama. Dialah Yesus yang sudah menebus kita, mati di kayu salib,
dan kemudian kita boleh dilayakkan menjadi umat-umat-Nya. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan kami. Kami menyadari bahwa kami ini bukan siapa-siapa. Ada kepentingan-kepentingan orang lain yang perlu kami dahulukan. Kami boleh belajar merendahkan diri sebagaimana Kristus yang sudah taat sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.
lapang tahta, ku kagumi kuasa